Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa. eh, Malam hari ini kita tetap ngomong salam demokrasi, salam bagaimana kita membangun demokrasi di Indonesia ini dalam situasi pasca pilkada serentak. Masih ada sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan kembali dan perlu kita evaluasi. Nah, hari ini saya Cak Monyong tetap menghantarkan bagaimana sisi-sisi lain dari informasi media sosial mainstream tidak mungkin tajam untuk melakukan investigasi terhadap situasi kali ini. Saya, Cak Monyong, dalam kumpulan cerita-cerita di sela-sela tegaknya demokrasi, kali ini masih menyisakan sebuah peristiwa. Nah, hari ini saya menghadirkan narasumber yaitu Pak Haryadi, yang hari ini hadir mewakili teman-teman dari Kotak Kosong Surabaya, lalu Mas Ikrom sebagai kawan kita yang selalu hadir di tengah untuk memantau bagaimana peristiwa situasi pilkada di Surabaya untuk Kotak Kosong, dan sebelahnya Mas Medi dari Gresik. Kita juga akan melihat bagaimana situasi pasca pilkada Kotak Kosong di Kabupaten Gresik. Pemirsa, hari ini ingin saya tanya kepada Pak Haryadi, bagaimana perilaku atau sikap dari penyelenggara pilkada di Kota Surabaya setelah terselenggaranya pemilihan kepala daerah di Kota Surabaya. Apakah kalau kita ngomong puaskah atau masih ada ketidakberesan sendiri dari penyelenggara atau masih ada apa? Mari Pak Haryadi. Ya, jadi gini ya, kita melihat perhelatan pilkada Surabaya mulai dari awal sampai dengan hari ini itu sangat-sangat jauh dari harapan untuk penyelenggara. Ya, malah bisa dibilang ini adalah pilkada yang paling amburadul dalam sejarah. Gitu. Kenapa saya katakan? Karena saya punya buktinya semua dan saya juga sudah laporkan ke Bawaslu tentang bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh kubu sebelah ya, mulai dari pada saat hari H pun pencoblosan itu masih ada banner pasangan calon nomor urut 1 itu. Kita ada buktinya, GPS juga gitu. Nah, di sini kan sudah menandakan bahwa ini memang kalau bisa saya bilang ini sudah TSN mengarahnya terstruktur, sistematik dan masif gitu. Lebih lagi kami beberapa waktu yang lalu menemukan kejanggalan di dalam TPS 45 Kelurahan Mojo, Kecamatan Kupeng. Saya melihatnya dari Sirekap nih, akun resminya dari KPU, bukan akun abal-abal kan gitu. Jadi itu kan memang sudah bisa dipertanggungjawabkan apa yang ada isi di dalam link tersebut kan gitu, karena itu situs resminya kan. Itu jelas-jelas nyata bahwa ada pelanggaran pidana pemilu di situ, yang mana di TPS tersebut tidak dihitung secara teli atau lebih dikenal secara batang ya. Gitu. Tapi sudah bisa memunculkan angka jumlah yang fantastis gitu loh. Jadi di dalam perhitungan teli itu hanya terhitung 8, tetapi paslon 1 8, tapi di dalam hitungan angkanya keluar 248. Nah ini suaranya dembet atau suaranya sopo gitu. 240 itu tidak dihitung langsung di jumlah ya. Nah ini kan juga jelas bahwa saya orang awam, saya masyarakat biasa, saya orang awam, tapi saya masih punya logika berpikir gitu. Logika berpikir saya adalah bagaimana itu petugas di TPS cara menghitungnya. Kan yang saya tahu nih, yang saya tahu bahwa kotak suara itu begitu selesai pencoblosan, maka dihitung kan, dibuka kertas suaranya, dihitung, disaksikan banyak pihak.
termasuk ada panwas segala macam lah, ada saksi, ada KIPP terutama kan itu, bahwa nomor urut 1 sah, maka akan ditulis di papan itu C hasil KWK itu ya. Iya. Seret 1, sah lagi 2, sah lagi 3, sah lagi sampai total berapa. Kan begitu. Nah, baru dari penghitungan itu diakumulasikan, dijumlah, diaplikasikan di angka gitu loh. Jadi totalnya ini batangnya piro, batang korek itu mau piro, diaplikasikan ke angka. Misalnya 200 ya ditulis 200, kan begitu. Nah, ini cuma 8 gitu. Nah, itu kok jadi 248 gitu. Nah, ini kan seperti apa? Dan lagi pula itu petugas KPPS semua sudah tanda tangan, saksi pun tanda tangan, gitu loh. Nah, atas temuan itu saya laporkan ke Bawaslu. Nah, di situ maksud saya apa yang akan dilakukan oleh Pak Haryadi ketika di situs resmi, ya suara saya kencang, di situs resmi KPU sendiri sudah memunculkan itu, apa yang akan dilakukan? Kalau aturannya harus seperti apa? Kalau aturannya kan jelas itu ya. Saya baca peraturan KPU, peraturan PKPU, Ya. kan gitu ya. Surat judisial kan sudah jelas di situ ya. Bahwa ini ada pelanggaran yang sangat serius gitu loh. Ya. Artinya pelanggaran pidana, bukan hanya pelanggaran-pelanggaran biasa gitu loh. Ini sudah merupakan memanipulasi suara gitu loh. Jadi makanya saya laporkan ke Bawaslu tentang dugaan pelanggaran pidana pemilu. Oke. Terhadap siapa yang bertanggung jawab? Ya. Yaitu adalah ketua dan anggota KPPS, bisa juga karena penghitungan sudah sampai kota dan itu sampai detik ini juga masih tetap, bisa juga untuk ketua dan anggota KPU Kota Surabaya juga gitu loh. Itu sudah saya laporkan. Sekitar tanggal 5 kemarin saya mendapat jawaban dari Bawaslu terkait laporan saya tersebut. Oke. Dari yang semula laporan saya itu terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu, dijawab oleh Bawaslu bahwa ini merupakan tindak etik administrasi, kesalahan administrasi saja gitu loh. Nah, ini administrasi yang mana gitu loh. Oke. Kan kalau administrasi itu keliru jumlahnya, misalnya sebenarnya jumlahnya 10, di sini 20. ditulis 20 atau apa. Dan kalau memang ada pelanggaran, ada kesalahan, itu kan aturannya juga jelas bahwa di garis horizontal 2 Ya. di paraf, nah di situ memang ada kesalahan kan begitu. Oke, Ini enggak oke. bersih, clear Bersih. gitu. Bahkan sudah diupload di. Sudah diupload. Nah, ini kan sangat-sangat mencurigakan gitu. Oke. Apa ini titipan, pesanan, apa piye? Kan Oke, gitu. saya balik Mas Ikrom ini. Dari situ kita tahan dulu bahwa Mas Ikrom bisa di mic-nya ya. Mas Ikrom, temuan-temuan di lapangan selama ini menurut sampean untuk mendukung data dari Pak Haryadi tadi bahwa agak dekat ya karena sampean suaranya biasa lomba pengajian kurang keras. Menurut saya orang-orang yang sudah mengetahui hal tersebut apa yang sekarang mulai dukungan, kalau dihitung-hitung kan sudah cukup banyak teman-teman kotak kosong setelah dihitung lebih dari 20% di Surabaya. Kalau ini dihitung beneran ya lebih dari 20%. Lalu mereka aspirasi sebagai bentuk pelanggaran yang terjadi di Surabaya seperti itu seperti apa gregetnya kawan-kawan? Kami dari teman-teman aliansi sudah mengumpulkan semenjak dari hitungan pertama kurang lebih kalau versi kita hitungan kita di 32% ya Pak. Ya, 32%. Dan pelanggaran-pelanggaran itu sangat banyak. Dan kami sudah sempat melapor ke Bawaslu, bahkan kami melapor ke Kapolrestabes untuk pelanggaran itu. Untuk pelanggaran itu ya kami menunggu sebagai rakyat, kami masih menunggu pihak penyelenggara atau Bawaslu untuk kelanjutan pelaporan dari kami. Oke, kemarin sempat ada sekretariat yang menjadi SI, Sentral Informasi Pelanggaran dan mungkin laporan masyarakat. Sejauh ini seperti apa temuan-temuan laporan dari masyarakat terhadap mungkin ada manipulasi atau kesalahan penyelenggara atau kesengajaan penyelenggara?
Kami sudah Agak keras keranya. kami sudah melaporkan ke Bawaslu beberapa pelanggaran. Kalau dihitung lebih dari 100 pelanggaran. Oke. Tapi yang diterima 3. Iya. 3. Alasannya apa? Apakah tidak memenuhi syarat atau seperti apa? Awal kami koordinasi, wah ini bagus, ini memenuhi syarat, ada TSN. Dan ujung-ujungnya setelah kami di BAP, pelaporan tidak memenuhi syarat. Dan baru pelanggaran di Gubeng ini, yang di Gubeng yang sangat fatal ini, baru kita dapat balasan bahwasanya pelaporan kita bisa ditindaklanjuti. Dan ditindaklanjuti sampai detik ini belum ada kabar. Oke. Maksudnya ditindaklanjuti tidak ada kabar itu bukan ditindaklanjuti sebenarnya. Ya mungkin ben awak dhewe seneng dikirim surat ngono tok. Tapi kami nggak akan diam di sini. Oke. Karena kami sudah menyiapkan beberapa pengacara, beberapa pengamat untuk mungkin di tingkat puncak di MK nanti. Oke. Dan kami udah meregistrasi Pak Aryadi ke DKPP kalau Pak Aryadi ya. Oke. Saya kepingin ke Gresik, izin Pak Aryadi. Ke Gresik, Mas, apakah juga ada teman-teman sama di Gresik seperti yang disampaikan di Surabaya sudah sangat ini aja. Apakah menurut panjenengan di Gresik seberapa begitu parahkah penyelenggara melakukan banyak manipulasi akrobat demokrasi kalau kita ngomongkan kayak gitu sehingga banyak orang tidak puas dengan situasi ini, enggak Mas? Iya. Jadi pertama mengawali hari kampanye itu kita langsung melakukan laporan Ya. tentang kegiatan KPU, dan itu menurut kami sangat-sangat tidak netral Ya. pada saat pengambilan surat undian, nomor undian. Jadi pada saat itu paslon yang hadir itu mengambil surat undian, nomor undian, dan mendapatkan nomor 1. Nah setelah itu KPU itu langsung menutup tanpa mengambil undian nomor yang di dalamnya, apakah itu memang nomor 2 ataukah sama-sama nomor 1 ataukah memang tidak ada. Iya. Itu langsung di skip acara itu. Habis paslon mengambil nomor, sudah langsung membacakan pleno tanpa memberitahu bahwa ini ada nomor undian yang lain. Karena otomatis ketika paslon nomor 1, maka kotak kosong itu nomor 2. Tapi itu secara faktual tidak disampaikan, tidak dilaksanakan. Dan berarti itu di situ sudah muncul fatal. ya, muncul artinya ini acara resmi KPU, ya. tahapan yang harus dilakukan oleh KPU. Oke. Nah, setelah itu berikutnya dengan kegiatan yang sama setelah mengambil nomor undian, KPU membacakan hasil pleno. Nah, hasil pleno itu dibacakan paslon nomor 1 berikut dengan partai-partai pengusul. Ya. Setelah itu ditutup tanpa membacakan bahwa paslon nomor 2 itu adalah kotak kosong. Langsung ditutup. Nah, ini juga tidak memperlihatkan kenetralan KPU Ya. bahwa kita itu punya hak meskipun kotak kosong. Ya. Kan bahwa kotak kosong itu adalah nomor 2 dan itu harus disampaikan ke masyarakat. Oke. Jangan sampai terus di skip. Ya. Bahkan yang fatal lagi nomor 3 dengan kegiatan yang sama setelah pembacaan pleno ini host dari kegiatan KPU itu langsung mengajak para pendukung paslon yang ada di ruang kegiatan tersebut ini yel-yel yang dipimpin oleh host. Ini kegiatannya KPU apa kegiatannya paslon? Iya. Sehingga kita laporkan ke Bawaslu, ternyata hasil dari laporan itu hanya administrasi, hanya kesalahan administrasi saja. Oke. Padahal ini etik itu berdasar pada keadilan. Ya. Kan itu kan, kalau ini hanya administrasi, maka ini dianggap pelanggaran yang biasa, padahal ini fatal. Berikutnya lagi kita mempunyai laporan-laporan terkait sama ASN dan kepala desa. Ini beberapa kepala desa sudah kita laporkan, ujung-ujungnya tidak memenuhi unsur. Padahal terang-terangan kepala desa ini dalam kegiatan sholawat yang dihadiri oleh satu desa itu, ini ada yang langsung memperkenalkan paslon
bahwa ada paslon A dan B ini sebagai bupati dan wakil bupati. Dan ada lagi yang untuk mengarahkan tidak memilih yang tidak ada gambarnya. Ini kita laporkan. Dan ternyata bagi Bawaslu tidak memenuhi unsur, padahal ini kepala desa yang jelas. Artinya penyelenggara sudah jelas-jelas sistematis tidak demokratis. Iya, betul. Jadi di awal-awal ini kan. Iya. Terus, nah begitu juga pada pola pengawasan dari Bawaslu Kabupaten ini Iya. sangat kurang maksimal bagi kami karena banyak pelanggaran yang prinsip, yaitu mempengaruhi masyarakat dengan memberikan hadiah atau iming-iming ini secara nyata, secara faktual. Salah satunya itu adalah kegiatan dari paslon menjelang hari tenang. Mereka mengadakan acara jalan sehat dan senam. Ini menghadirkan hadiah ini yang di luar dari ketentuan undang-undang, yaitu maksimal 1 item 1 juta. Nah, di kegiatan itu ini mereka menyebarkan flyer di kegiatan di semua kecamatan dengan hari dan waktu yang sama. Ya. Kegiatannya. Ini hadiah-hadiahnya ada kulkas, ada apa namanya sepeda listrik, Listriknya. mesin cuci dan lain-lain. Yang nilainya itu di atas 1 juta semua. Dan Bawaslu membiarkan itu sampai kegiatan ini selesai. Harusnya ada pencegahan karena sifat atau kerja Bawaslu ini selain penindakan, maka dia harus mencegah. Setidaknya kegiatan itu harus berhenti karena tidak sesuai dengan aturan. Oke, cukup situ, tahan dulu. Pak Riyadi, lalu apakah ada klarifikasi dari Bawaslu terhadap laporan sampean? Atau bagaimana sikap Pak Riyadi terhadap Bawaslu yang katanya juga informasinya telah melakukan rilis bahwa seakan-akan itu tidak menjadi sebuah pelanggaran yang sangat serius. Mari Pak Riyadi. Ya, jadi terkait laporan saya, ini kan artinya gini loh, saya itu bukan orangnya si A, si B, si C, lah kolom kosong, kotak kosong kan gak ada calon nih. Ya. Jadi saya itu hanya mewakili masyarakat Kota Surabaya ya. Dan ini saya perjuangkan kenapa? Karena anggaran pemilu Kota Surabaya itu sangat tinggi gitu loh. Nah itu kan duitnya masyarakat gitu loh. Betul. Jangan sampai digawe gak karu-karuan kayak gini gitu loh. Ya. Maksud saya itu. Jadi oke lah. Kalau memang itu paslon 1 itu memang sangat berambisi, kepingin jadi lagi, ngomong terus terang ke masyarakat Surabaya saya enak loh. Ya. Rek, aku kepingin dadi maneh rek, yo opo rek. Wis gak usah ono pemilu yo. Kok duit tak domae. Lah itu kan lebih Bermanfaat, gentleman, ya. bukan lebih gentleman gitu loh. Gentleman, ya. Kan gitu. Oke. Nah sekarang ndak pengen dadi maneh tapi melakukan hal-hal yang seperti ini banyak sekali pelanggaran. Nah terkait Bawaslu itu merupakan fatal kalau menurut saya ya. Karena pelanggaran yang saya laporkan adalah pidananya. Ya. Artinya kalau tidak memenuhi unsur jawab aja bahwa laporan saudara nomor sekian-sekian tidak memenuhi unsur pidana pemilu, selesai sudah itu. Nah tapi ini kan enggak. Jadi laporan saya yang pidana itu dimanipulasi ke seolah-olah bahwa ini hanya pelanggaran administrasi saja gitu loh. Kesalahan prosedur penulisan gitu loh. Ini kan lucu gitu loh. Nah, mosok ate balik mana nang nggone TK diajari nulis, diajari ngitung kan gitu loh. Kan itu. Nah, ini saya memang akan terus saya siapkan pengacara-pengacara untuk saya laporkan ke DKPP. Ya. Kalau memang sudah tidak ada wadah lagi ya yang kita yang kita lapori gitu loh. Jadi ya mau nggak mau saya akan lakukan ke DKPP, itu pertama. Tapi ini saya juga heran ya, Surabaya ya. Dari awal itu saya sudah mulai curiga. Terutama di kesempatan ini saya juga akan berbicara menantang kepada lembaga survei Ya. yang kapan hari mengatakan itu pada hari pencoblosan kira-kira sekitar jam 5 dia sudah dari survei itu dia sudah bisa menganalisa, merilis quick count Ya. yang menyatakan bahwa
di Kecamatan Gayungan itu suara paslon 1 itu 100%, tidak ada satupun suara kolom kosong, kan gitu. Nah, ini kan saya lucu, ngaku KTP kuno Cak. Iya. Aku KTP kuno, nah terus suarane bojoku, itu diselewengno neng ndi? Kalau dia sudah mengasumsikan seperti itu, gitu loh. Sudah saya klarifikasi, mereka mengatakan bahwa ini sampel 3 TPS dan sebagainya. Sampai tak donduti kabeh hasil di situ. Dan semua TPS di situ ada suaranya kolom kosong. Berarti yang dia sebarkan, yang dia statementkan, ini kan hoax, gitu loh. Iya. Penyesatan begitu loh. Jadi kalau saya baca, ini saya baca menurut diri saya sendiri, memang dari awal itu sudah dipatok pengkondisian gitu. Itu ya satu. Terus yang berikutnya adalah pada saat pencoblosan itu masih ada banner satu. Nah ini kemana peran kerjanya si Satpol PP, Panwas dan segala macam gitu loh. Nah yang ketiga ini adalah yang masalah itu tadi ya, penulisan teli itu tadi, Iya. yang itu. Dan ini juga kan saya laporkan untuk yang tadi itu, yang masalah lembaga survei itu kepada undang-undang ITE-nya gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kita ke Polres karena ini tindakan ITE-nya ya, bukan apanya ya, bukan masalah pemilunya, bahwa dia menyebarkan berita yang tidak benar, penyesatan gitu loh. Nah ini ditolak dengan alasan bahwa ini adalah ranahnya Bawaslu. Nah kalau kita laporkan ke Bawaslu, ya berdoa yang itu setahu saya memang untuk yang undang-undang yang masalah pelanggaran ITE-nya belum dibuat di PKPU-nya itu. Itulah. Jadi miris sekali lah ini di Surabaya. Penyelenggara nyaris tidak memberikan harapan besar kepada masyarakat ya, sebagai apa yang berharap bahwa pemilihan kepala daerah itu menjadi sebuah peristiwa demokrasi yang baik. Kalau di Gresik, nyambung dengan Pak Aryati udah nyampaikan ini, rilis bahwa lembaga survei juga sedang diproses, Bawaslu dan KPU juga sedang dipersoalkan karena tidak netral, lalu juga unsur-unsur kalau panjenengan sampai kepala desa. Menurut sampean Bawaslu atau dan KPU, apakah bagaimana sikap terhadap pilkada yang ada di Gresik? Ya. Langsung saja, apakah sampai berkomentar? Sampai sekarang kan katanya sudah mengajukan kepada ya silakan Ya. informasikan. Jadi dengan kekalahan kotak kosong di Gresik 60-40, ini sebenarnya masyarakat itu lebih memilih kepada kotak kosong. Karena tingkat golputnya ini juga tinggi di angka 33%. Nah, faktor-faktor yang mengakibatkan golput ini juga pada dasarnya dari kinerja penyelenggara yang tidak maksimal juga. Di samping dari iming-iming dari paslon, jadi sampai menjelang hari tenang, ini banyak masyarakat melaporkan, ini bagi-bagi duit 20.000 sampai luar biasa ini kan, lawan kotak kosong kok sampai bodoh duit orang mulai gitu kan, nyebar-nyebarkan itu. Nah, ini sampai pada persoalan penyebaran C6 atau pemberitahuan. Ini di masyarakat ini ramai karena C6 itu sampai menjelang H-1 ini masih disebar. Nggak ngerti apakah kerja mereka ini awur-awuran atau bagaimana, karena di aturan itu maksimal C6 itu sudah tersebar H-3 sudah selesai. Artinya di hari tenang itu tidak ada penyebaran undangan. Tapi ternyata sampai H-1 ini banyak bertebaran undangan masih disebar dan banyak yang tidak mendapatkan undangan itu, sehingga pada saat pencoblosan di hari hanya ini banyak masyarakat yang ditolak di TPS dan disuruh mengambil di kantor kelurahan. Nah ini yang menjadi masyarakat ini enggan untuk katakan mengambil sana terus kembali ke TPS, hanya nggak balik. Nah ini faktor-faktor yang menyebabkan tingkat golputnya itu sangat tinggi di Gresik. Nah apakah golput itu memilih paslon? Tidak mungkin. Kan itu kan, kalau paslon pasti dia akan dengan senang hati akan memilih. Gitu. Pak Arti, ada pesan khusus untuk Bawaslu atau KPU? Tak tambah lagi ya tadi
Ini saya juga bingung ya tentang peran serta KIPP. Oke. KIPP itu yang kita harapkan dia bisa netral ya, sebagai tim pemantau yang independen. Nah, selama ada pilkada di Surabaya kemana aja gitu loh. Masa sih di TPS 45 sudah selesai seperti ini sama sekali tidak ada suaranya KIPP? Itu satu. Yang kedua, malah kemarin itu malah menuduh kotak kosong, money politik dan sebagainya gitu loh. Nah, ini kan lucu money politik duit itu kok sopo ngono loh. Iya. Nah, kalau dia bisa membuktikan, silakan buktikan gitu loh. Saya tantang itu. Tapi sampai sekarang mana? Tidak ada suaranya lagi itu. Oke. Nah, ini kan itu. Jadi saya pesanlah kepada penyelenggara-penyelenggara yang kemarin, jangan merasa sudah senang bisa bisa membuat permainan kepada rakyat. Ya. Kan itu ya, ada kutip permainan kepada rakyat. Itu ingatlah bahwa rakyat itu di atas segala-galanya. Ya. Rakyat adalah pemilik kedaulatan Iya. negeri ini ya. Ya, perilaku Anda sekarang itu yakin saya akan terbalas di kemudian hari. Oke. Jadi saya minta tetaplah bekerja secara profesional, begitu, sesuai dengan aturan undang-undang yang ada itu aja, jangan dibolak-balik. Oke, tetap saya akan berjuang terus demi memperjuangkan rasa keadilan, demi memperjuangkan rakyat khususnya masyarakat Kota Surabaya. Oke. Gitu. Mas Ikram, ada pesan khusus kepada penyelenggara? Jadi Agak penyelenggara cepat, agak mepet ya. untuk penyelenggara KPU dan Bawaslu, pelanggaran itu yang hampir ratusan dan puluhan, dan kami hanya menerima balasan satu yang bisa diterima oleh Bawaslu. Ya, kami mohon untuk diproses secepatnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa untuk pilkada di Surabaya, khususnya pilkada di Surabaya saat ini 2024 itu adalah pemilu pembodohan massal. Kenapa? Karena tidak ada sosialisasi sama sekali, Pak, Ya. dari KPU untuk peserta kotak kosong, kolom kosong untuk ke masyarakat. Oke. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran untuk tahun ini dan tidak ada lagi kotak kosong. Oke. Mas, mungkin untuk Gresik apa pesan kepada penyelenggara dan mungkin kepada pemerintah Gresik, Pak? Ya, dengan tidak maksimumnya bekerjanya penyelenggara, terutama sama di Surabaya itu juga sosialisasi tentang kotak kosong itu sangat lemah sekali. Kita tidak ada banner yang disediakan oleh KPU, tapi kan mereka juga masih ada anggaran untuk sosialisasi. Anggaran sosialisasi itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang paslon, tapi berbicara tentang adanya kotak kosong, kan itu. Nah, ini tidak masif sampai di bawah. Ya. Mereka terlihat bermain elitis, hanya mengundang beberapa tokoh-tokoh organ dan itu dianggap sudah memenuhi sosialisasi. Padahal yang perlu mendengarkan sosialisasi itu bukan mereka, organ-organ itu, tapi masyarakat bawah. Bagaimana di desa ini ada sosialisasi tentang pemilu. Masyarakat di desa itu tidak tahu bahwa tanggal 27 kemarin, 27 November, itu adalah coblosan. Nggak ngerti, siapa pasangannya juga nggak tahu. Ya. Karena kurangnya sosialisasi sampai di tingkatan bawah. Itu yang mau kita tanyakan di MK. Oke. Gitu. Baik. Gitu. Makasih. Pak Riyadi, terima kasih. Pak Riyadi, Mas Ikram, terima kasih. Mas Siti. Pemirsa, tegaknya demokrasi memang butuh sebuah perjuangan dan komitmen terhadap bagaimana bangsa ini berdaulat, bangsa menjadi bermartabat, walaupun jauh antara panggang dan api. Karena demokrasi yang dijunjung tinggi pada saat perjuangan kawan-kawan 98 sampai 2024 ternyata semakin lama semakin rapuh. Tidak ada capaian tujuan kepentingan rakyat yang dibela. DPR melakukan permainan akrobatik, lalu pemerintah kepala daerah, pemimpin-pemimpin kepala daerah juga melakukan hal yang sama dan lebih buruk karena ini dikerjakan secara bersama-sama oleh penyelenggara pilkada
dan nyaris tidak pernah memikirkan kepentingan masyarakat, hanya kepentingan kepada kekuasaan. Semoga demokrasi yang seperti tahun 2024 ini menjadi cerminan buruknya politik kebangsaan kita, menjadi rekam jejak bagaimana demokrasi dirusak oleh sistem pemerintahan itu sendiri, dan tidak ada tempat Pak Haryadi, Mas Ikrom, dan Mas Meng untuk mengadu tentang bagaimana keluhan masyarakat itu menjadi sebuah jawaban dari nilai kebenaran, karena ada sebuah pilihan. Pilihan ini adalah sebuah penghambaan kepada cita-cita besar terhadap demokrasi. Ternyata kawan-kawan tidak memenuhi jalan, polisi juga tidak bisa menerima laporannya, lalu juga Bawaslu tidak bisa menerima laporannya, KPU tidak bisa menyelenggarakan dengan baik. Dan ini sebuah catatan bagi kita bahwa penyelenggara dan pemerintah sedang membawa sebuah drama tragedi demokrasi yang sangat buruk. Ini menjadi catatan bagi kita dan bagi seluruh masyarakat, dan kita akan mengatakan bahwa tinggal menunggu waktu. Jika masyarakat akan melakukan sebuah tribunal people, pengadilan rakyat, karena pemerintah tidak menyelenggarakan dengan baik, maka itu adalah jawaban dari potret pilkada serentak di 2024. Salam demokrasi, salam Indonesia. Terima kasih. Merdeka. Mereka. Nah.